selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Anak-anak, minggu ini kita akan mempelajari tema baru lagi loh. Kira-kira temanya apa ya? Nah, minggu ini kita akan mempelajari tema khusus, yaitu tentang Paskah. Siapa di sini yang tahu Paskah itu kita merayakan apa sih? Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Nah, coba anak-anak tanya kepada diri sendiri, kira-kira selama masa Prapaskah ini aku sudah lebih baik belum ya? Apakah aku masih suka ngambek-ngambek? Apakah aku masih suka berbohong? Apakah aku masih suka marah-marah nih sama mama, papa, kakek, nenek, atau mbak, atau adik? Nah, masih suka marah-marah tidak? Hati-hati anak-anak, karena Tuhan Yesus melihat apa saja yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, Tuhan Yesus akan catat di buku kebaikan. Tapi kalau kita sering berbuat dosa seperti marah-marah, ngambek-ngambek, nah Tuhan Yesus juga melihat, nanti langsung dicatat di buku dosa. Kalau anak-anak ngumpet di bawah kolong juga Tuhan Yesus tetap melihat. Makanya harus lebih baik lagi ya anak-anak ya. Janji? Anak-anak, setelah ini akan ada video pembelajaran. Anak-anak silahkan dilihat dulu videonya, diperhatikan baik-baik dan didengarkan dengan fokus ya. Coba kita pegang dulu kepalanya nih. Konsentrasi dimulai. Silakan disaksikan. Hai anak-anak, apa kabar? Sehat, semangat, berprestasi. Anak-anak, untuk tema kali ini sudah berganti ya. Temanya adalah tema khusus. Subtema, cerita tentang Paskah. Wah. Anak-anak sepertinya sudah tidak sabar ya ingin cepat-cepat Paskah. Ups, tunggu dulu. Anak-anak, biasanya sebelum kita memasuki Paskah, kita akan memasuki masa Prapaskah, di mana diawali dengan Rabu Abu, di mana dahi kita akan diberi abu, tanda salib sebagai awal kita berpantang dan berpuasa. Kita diajak untuk merefleksikan diri, lalu untuk bertobat dan mengakui kesalahan kita. Kita diajak untuk melawan diri kita sendiri dari hawa nafsu yang terbiasa dengan marah-marah, jadi mengurangi marah-marah dan selalu berbuat baik. Nah, anak-anak, ini adalah ibadat Kamis Putih, di mana Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Gambar selanjutnya adalah pastor paroki yang sudah menunjuk 12 orang. Lalu pastor paroki mengikuti ajaran Tuhan Yesus, membasuh kaki 12 muridnya. Tuhan Yesus membasuh kaki 12 muridnya sebelum ia diserahkan oleh salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot di malam perjamuan terakhir. Setelah anak-anak mengikuti ibadat Kamis Putih, keesokan harinya anak-anak akan mengikuti ibadat Jumat Agung, di mana Yesus wafat di kayu salib pada pukul 3 sore. Banyak yang menangisi wafatnya Tuhan Yesus. Setiap kita melakukan ibadat
mengingatkan kembali betapa murah hatinya Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita manusia. Setiap Jumat Agung akan dilakukan upacara penghormatan kepada salib. Baik Bapak Paus, Bapak Uskup, orang tua, anak-anak, semuanya memberikan penghormatan kepada salib Yesus dengan cara mencium kaki Tuhan Yesus di kayu salib ataupun lutut Tuhan Yesus di kayu salib. Pada hari ketiga, makam Tuhan Yesus terbuka. Lalu di dalam kubur Tuhan Yesus pun tidak ada. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan para muridnya, dan Yesus pun bangkit. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus disebut sebagai Hari Paskah. Anak-anak sekarang sudah tahu kan Hari Paskah itu apa? Hari Paskah adalah hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Wah, pasti anak-anak senang sekali. Tuhan Yesus sudah bangkit. Menurut mitos, Paskah identik dengan tokoh kelinci. Kenapa ya? Karena kelinci memiliki arti kesuburan, kemakmuran. Kelinci memiliki banyak anak. Kelinci juga salah satu binatang yang baik. Hampir sama seperti Santa Claus, tokoh kelinci Paskah suka sekali membagi-bagikan telur Paskah dan permen untuk anak-anak. Biasanya nih kalau kita misa offline atau ibadat offline, biasanya setelah misa atau ibadat offline sudah ada nih yang nunggu di depan pintu gereja untuk memberikan bingkisan Paskah ke anak-anak. Isinya ada telur Paskah tentunya, lalu ada permen Paskah, dan masih banyak lagi. Anak-anak pasti kangen ya, pengen gereja bersama papa mama, ketemu teman-teman sekolah minggu, bisa Paskahan bersama. Tapi kali ini kita tetap harus melakukan ibadat di rumah. Walaupun sudah ada pemberitahuan bahwa gereja sudah bisa digunakan, tetapi masih dibatasi. Masih ada jarak untuk kita melakukan ibadat secara langsung. Nah, karena itu misa online tetap dilakukan ya di rumah bersama keluarga tercinta tentunya. Jangan sedih ya, walaupun anak-anak merayakan Paskahnya untuk kali ini di rumah. Anak-anak lihat deh, Tuhan Yesus aja tersenyum dan semangat. Masa anak-anak enggak sih? Tentunya anak-anak juga harus semangat dong seperti Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya cerita tentang Paskah. Ibu guru mengucapkan terima kasih. Dadah!